Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kasus dari Volkswagen. Latar belakang Volkswagen. Volkswagen adalah sebuah perusahaan otomotif yang didirikan pada tanggal 28 Mei tahun 1937 oleh Serikat Buruh Jerman. Volkswagen disebut Dieselgate ini muncul bermula dari temuan EPA, yaitu Badan Perlindungan Lingkungan milik pemerintah Amerika Serikat, terkait dengan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh Volkswagen Group pada bulan September tahun 2015. Perusahaan produsen mobil asal Jerman tersebut diketahui menggunakan sebuah perangkat lunak pada mobil produksinya khusus yang berjenis diesel. Perangkat ini dianggap dapat berfungsi untuk memanipulasi hasil uji emisi yang sesuai dengan standar di beberapa negara yang bersangkutan, khususnya negara-negara atau negara tuan rumah yang menjadi pasar Volkswagen. Kasus Volkswagen pada 18 September tahun 2015 melaporkan bahwa VW telah melakukan kecurangan dengan menanam perangkat lunak ilegal pada ratusan ribu mesin TDI 2000 cc yang dijual di Amerika Serikat sejak tahun 2009. Perangkat untuk mengakali emisi ini dipasang pada mobil penumpang bermesin diesel, merek VW, Porsche, dan Audi. 4 hari kemudian, perusahaan mengakui bahwa sebanyak 11 juta mesin diesel yang dijual di seluruh dunia, termasuk 8,5 juta unit di Eropa dan 600.000 unit di Amerika Serikat, dipasangi perangkat penipu. Perangkat lunak tersebut membuat kendaraan mendeteksi kondisi uji ke laboratorium dan mengoptimalkan kinerja mesin untuk memenuhi standar emisi yang ketat. Namun, saat kendaraan digunakan di jalan raya, perangkat lunak dinonaktifkan dan emisi NOx sejauh lebih tinggi dari batasan yang ditetapkan dari beberapa temuan di lapangan. Sebagian mobil mengeluarkan emisi sampai 40 kali dari batas standar emisi gas buang. Ini dapat memicu penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Di Eropa, skandal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai praktik uji emisi di industri otomotif. Meskipun dalam beberapa kasus VW mengklaim bahwa manipulasi ini tidak melanggar aturan hukum Eropa, namun skandal ini tetap menyebabkan kehilangan kepercayaan pada industri otomotif dan mendorong perubahan dalam cara uji emisi yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2018. Jerman memerintahkan Porsche untuk menarik sebanyak 60.000 kendaraan di seluruh Eropa. Setelah mereka ketahuan memasang peranti penipu, itu sebulan kemudian Audi melakukan langkah serupa. Pada akhir tahun 2018, Porsche kemudian mengumumkan tidak akan memproduksi mobil bermesin diesel lagi, namun tetap mengembangkan mesin bensin hibrida. Dan mobil listrik memberikan tamparan keras kepada masyarakat otomotif dunia dan khususnya Eropa. Dampak skandal pertama adalah reputasi yang tercoreng. Skandal ini merusak reputasi VW sebagai produsen mobil yang peduli lingkungan dan berkualitas. Kemudian, kehilangan kepercayaan konsumen karena penipuan yang dilakukan. Banyak konsumen merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan pada merek VW. Begitu berita ini terkuat, nilai saham VW langsung anjlok sekitar 20% dan menjadi penurunan nilai saham terbesar dalam sejarah perusahaan. Kemudian sanksi hukum dan denda VW menghadapi investigasi dari berbagai badan pemerintah di seluruh dunia dan akhirnya setuju untuk membayar denda yang sangat besar. Mereka juga dihadapkan pada tuntutan hukum dari konsumen dan para pemegang saham. Keempat adalah perubahan di perusahaan. Skandal ini mengakibatkan perubahan signifikan dalam manajemen dan kepemimpinan VW, termasuk pergantian CEO dan pimpinan eksklusif lainnya, dan beberapa petinggi VW menghadapi tuntutan hukum. Skandal ini juga mendorong perhatian yang sangat besar terhadap masalah emisi dan standar lingkungan dalam industri otomotif. Secara keseluruhan, di banyak negara dan pabrikan otomotif mulai beranjak meninggalkan mesin diesel untuk mobil pribadi dan beralih ke mesin bensin hibrida dan listrik. Lalu, apa yang dilakukan oleh VW?
VW mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan memulai upaya pemulihan reputasi dengan menghadapi dampak skandal dan memperbaiki kendaraan yang terkena dampak manipulasi. Perangkat lunak tersebut, mereka juga berinvestasi dalam perkembangan mobil listrik sebagai bagian dari langkah untuk mengurangi emisi kendaraan. Di masa depan tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap kecurangan Volkswagen, pemerintah Amerika Serikat melakukan beberapa tindakan hukum, yaitu Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mulai menyelidiki secara mendalam kecurangan emisi yang dilakukan oleh VW. Mereka melakukan uji emisi lebih lanjut dan menggali bukti lebih lanjut. Untuk menentukan sejauh mana lokasi tersebut terjadi denda besar pada tahun 2016, VW setuju untuk membayar denda besar kepada pemerintah Amerika. Sebagai bagian dari penyelesaian hukum, denda ini mencapai jumlah yang sangat tinggi, dan total biaya yang tercakup denda pidana dan dirugi bagi pemilik kendaraan yang terkena dampak dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Benda ini merupakan salah satu denda lingkungan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Skandal ini juga menyebabkan perubahan dalam manajemen VW. Analisis kasus dari sudut pandang etika. Tindakan yang dilakukan oleh VW terhadap masyarakat dan lingkungan bertentangan dengan peraturan pemerintah dan regulasi emisi kendaraan yang berlaku. Tindakan VW dianggap tidak etis karena mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan, serta menunjukkan perilaku yang tidak bermoral dengan hanya memperhatikan kepentingan egoisnya sendiri. Dalam perkenalan produk di Cellgate, VW menggunakan manipulasi informasi untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat, yang pada akhirnya hanya menguntungkan VW sendiri. Selain itu, VW juga tidak memperhatikan dampak lingkungan dari gas emisi nitrogen oksida atau NOx yang dihasilkan oleh produk mereka. Bahkan dengan satu mobil diesel saja mampu menghasilkan emisi hingga 40 kali lebih tinggi dari yang seharusnya, mengabaikan dampak yang lebih luas jika jumlah produk yang dipengaruhi mencapai 20 atau lebih. Analisis kasus dari sudut pandang hukum. Yang pertama, penyelesaian hukum. Pemimpin VW terlibat dalam negosiasi dengan otoritas regulasi dan pemangku kepentingan berdampak untuk menyelesaikan sengketa hukum. Proses ini melibatkan perundingan dan kesepakatan mengenai tanggung jawab hukum, serta langkah-langkah yang harus diambil adalah perusahaan. Keterlibatan dalam proses hukum ini merupakan tanggung jawab penting dari kepemimpinan untuk mengatasi krisis dan mengurangi kerugian finansial. Yang kedua, dampak finansial. Skandal emisi berdampak signifikan pada citra merek VW dan kinerja finansial perusahaan. Kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan pemangku kepentingan menyebabkan kerugian finansial yang serius. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum dalam menghadapi situasi seperti ini.